sampai 7. Kejadian 15 ayat 1 sampai 7. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Amin. Nanti saya membacakan ayat 1, saudara membacakan ayat 2 sampai ayat 7. Nanti kita baca sama-sama dengan judul perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan menikah dan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damaskus itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi dalam hal pertemuan pada yang demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kamu yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berkata, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan menunjukkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sama-sama. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari kulkas ini, memberikan negeri kepadamu menjadi dirimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita setiap yang membaca firman Tuhan. Teman-teman, ketika saya membaca firman Tuhan ini, betapa hati saya sangat terharu. Sebelum saya berdiri berkhotbah di tempat ini, jauh sebelumnya saya telah membaca Kejadian 15 ini. Saya percaya karena Roh Kudus yang mengurapi, yang memberikan rema kepada saya, sehingga pada pagi hari ini saya membawakan firman Tuhan ini. Jujur saja saya ketika membaca ini, perasaan saya sedang tidak karuan ya. Ketika saya membaca ini, Tuhan membawa saya ke dalam kasih-Nya yang luar biasa. Saya sangat terharu. Bahkan saya sampai mata saya itu sampai berkaca-kaca ketika membaca kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan mengerti gitu isi hati kita tanpa kita harus kasih tahu. Oleh sebab itu, dengan firman ini saya mau kasih tema Allah mengerti, yang terdapat dari ayat pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Di sini ya, Abram itu belum, dari pembacaan ini, Abram itu belum kasih tahu ya, Tuhan, aku lagi takut nih. Belum ada kasih tahu, tapi Tuhan udah langsung bilang gini, janganlah takut, janganlah takut. Berarti Tuhan itu mengerti gitu apa isi hatinya Abram. Dalam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengerti itu memahami ya, memahami atau tahu. Berarti Allah memahami, Allah tahu isi Abram. Oleh sebab itu Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damaskus itu. Nah, melalui perkataan Abraham ini, Abraham membenarkan pernyataan Allah bahwasanya memang dia takut gitu. Jadi saya ambil tema ini, Allah mengerti, karena memang Allah mengerti setiap hati kita yang ada di tempat ini. Tanpa harus kita beritahu kepada Allah, kita harus bilang, Tuhan aku lagi takut, Tuhan aku lagi sedih. Nggak perlu kayak gitu. Tuhan udah tahu isi hati kita. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, teman-teman, kembali bahwasanya Allah mengerti. Kita nggak perlu berharap orang mengerti kita, orang lain mengerti kita, karena ada satu pribadi yang sangat mengerti kita. Siapa sih di sini yang nggak mau dimengerti? Saya pastikan semuanya pengen dimengerti ya. Lebih memilih dimengerti atau mengerti? Lebih senang dimengerti kan? Nah, jadi kita butuh satu pribadi yang sangat mengerti isi hati kita, gitu. Yang mengerti keadaan kita,
Mungkin kita kalau berharap sama orang lain kita nggak bisa ya selalu dia ngertiin kita. Tapi inilah satu pribadi yang selalu mengerti kita dari kisah Abraham ini ya. Melalui pembacaan ini ada bukti Allah mengerti dari kisah Abraham ini ya. Saya mau ambil pertama itu yaitu jauh sebelum kita minta sudah Tuhan sediakan. Yang terdapat di ayat 4 saya bacakan ya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ini loh, Allah langsung bilang anak kandungmu, padahal belum ada anaknya ya, belum ada anaknya, tapi udah bilang nanti anak kandungmu yang jadi ahli warismu Abraham, gitu. Berarti jauh sebelum kita minta, Allah itu sudah mengerti isi hati kita. Allah itu sudah sediakan apa yang menjadi keinginan kebutuhan kita, ya. Tapi pertanyaannya, kita udah siap nggak menerimanya gitu loh. Seperti dalam Matius 6 ayat 33 katanya, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Abraham ini udah sangat teruji loh imannya ini, udah sangat teruji. Kita ingat waktu kisahnya dia mempersembahkan Ishak jadi korban persembahan, tapi Tuhan sudah sediakan di luar pemikiran Abraham. Tuhan sudah sediakan korban pengganti anak sulungnya. Dan juga kita bisa lihat ketika kisah Ayub melihat ketekunan Ayub, Tuhan langsung sediakan. Melihat ketekunan Ayub itu jauh daripada sebelumnya. Coba kita baca di dalam Yakobus 5 ayat 11. Coba satu orang membacakannya untuk kita semua di tempat ini. Yakobus 5 ayat 11. Firman Tuhan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketetapan Yakub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya, dari kisah-kisah tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab ini, nggak perlu lagi kita ragukan bahwasanya Allah mengerti apapun keadaanmu hari ini, baik suka, duka, sedih, sulit, tangis, semuanya itu Tuhan mengerti. Tuhan mengerti. Jadi nggak perlu kita cari-cari orang untuk ngertiin kita, karena Tuhan sudah ada, yang selalu ada bersama kita, yang selalu mengerti kita, bahkan menyediakan tepat pada waktunya dan yang terbaik bagi kita semua. Amin. Amin. Nomor 2 yang mau saya bagikan yaitu dari ayatnya yang kelima, menenangkan dan meneguhkan hati kita. Ya, gimana ya kalau kita lagi susah nih ya, lagi hatinya nggak karuan ya, kita berharap ada orang yang bisa nenangin kita, yang ada orang yang ngasih perhatian, yang bisa ngertiin hati kita. Tanpa harus kita kasih tahu hatiku lagi gini ya, tapi dia bisa ngertiin kita gitu loh. Seneng banget ya kalau ada orang yang seperti itu. Coba kita baca di ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Oh, Jesus. Kita melihat dari ayat ini ya, sweet banget gak sih Tuhan itu? Sweet banget ya, manis banget, lembut. Ketika saya membaca, aduh hati saya sangat teduh. Saya bisa bayangkan ya, bagaimana seorang ayah kepada anaknya lagi merasa takut nih, gelisah, bimbang. Terus ayahnya datang, dia rangkul begini, nah, ayo kita keluar, coba lihat di langit, hitunglah banyaknya bintang itu, begitulah berkatku nanti untukmu. Sweet banget gak sih? Sweet ya? Ada nggak orang yang sesweet itu sama kita? Begitu juga kita di tempat ini. Kalau kita lagi susah, lagi sedih, mungkin secara kasat mata kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa merasakan dekatan kasihnya. Bahwasanya dia mengerti, bahwasanya dia melihat air matamu ketika kamu datang kepadanya menangis di hadapan, Tuhan Yesus, aku begini, bersoal Tuhan, aduh hancur banget nih hati aku Tuhan, gitu. Allah itu mengerti.
jauh sebelum kita cerita. Allah itu mengerti. Ya rangkul kamu, dia tunjukin. Ini nih, banyaknya bintang seperti itulah kasihku samamu. Nggak seperti pacar ya, jauh beda ya. Nanti dek, kau lihat dulu bintang di langit itu. Begitu banyaknya bintang di langit itu dek, segitu banyaknya cinta kepadamu. Fred, nggak ada tuh ya bohong itu ya, gombal itu. Baru hujan nggak ada bintangnya, hilangnya juga, cintanya juga hilang. Ya, nah, beda ya. Ini bukan gombal. Tuhan Allah nggak gombal ya. Beda sama pacar ya. Ini langsung pasti. Nggak kasih harapan palsu, harapan pasti langsung. Kita lihat di dalam Mazmur 62 ayat 5, apa dikatakan di situ? Hanya di dekat Allah sajalah kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Di dalam ke Mazmur 23 ayat 2 apa katanya? Dibuka dong Alkitabnya. Mazmur 23 ayat 2. Satu orang membacakannya dengan suara yang keras. Demikianlah firman Tuhan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Oh, terharu banget ya baca ini. Sweet banget, Tuhan itu manis banget ya. Jauh beda banget sama pacar kita ya kan? Ya nggak sih? Ada orang nggak sih di sini? Amin. Ada lebih sweet pacar dibandingkan Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lah. Ya, Tuhan Yesus. Sweet. Kalau pacar kita ya paling hari ini cinta, besoknya benci. Ya nggak sih? Iya. Lalu yang ketiga saya membagikan bukti Allah mengerti dari kisah Abraham ini, yaitu tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Di ayat yang ke-7. Coba satu orang membacakannya bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Ya, dari ayat ini kita bisa lihat ya, dari awal Abraham dipanggil Tuhan, keluar dari Ur Kasdim, meninggalkan keluarganya, meninggalkan sanak saudara yang bukan sembarang ya. Allah memanggil Abraham, keluar kamu dari situ. Kayak nggak sembarangan ya, karena memang Allah punya rencana yang besar bagi hidupnya. Tuhan suruh dia keluar dari Ur Kasdim itu bukan berarti setelah nanti berapa lama, bertahun-tahun kemudian Tuhan sudah lupa janjinya sama Abraham ya. Enggak ya. Mungkin kita yang ada di tempat ini kita lupakan janji Allah kepada kita. Tapi ingat, sedikit pun Tuhan nggak pernah lupa janjinya kepada kita. Amin. Amin. Dia nggak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Seperti kita yang ada di tempat ini, Tuhan memanggil kita, bukan sembarang Tuhan memanggil kita di tempat ini. Syukur kamu datang ke STT Kataros ya, kamu mau sekolah jadi hamba Tuhan. Habis itu Tuhan tinggalin, biarin kamu tersesat, mampus kamu situ. Tandanya kayak gitu ya. Enggak, Tuhan itu nggak pernah ninggalin perbuatan tangannya ya. Ingat itu janji Tuhan. Setelah kita dari sini, pasti panggilan kita, Tuhan punya rancangan masing-masing untuk setiap kita yang ada di tempat ini. Amin. Dan rancangan itu adalah rancangan ya. Damai sejahtera. Amin. Haleluya. Amin. Ya. Lah, ini aja yang mau saya bagikan bukti Allah mengerti dari kisah Abraham ini. Tapi saya percaya, saya mau mengingatkan dan bahkan saya mau benar-benar serius nih bilang sama teman-teman, tanamkan dalam hatimu, tanamkan dalam dirimu, Allah itu mengerti isi hatimu. Allah itu mengerti. Kamu itu nggak harus berharap sama orang untuk ngertiin kamu, ya. Bahkan saya sendiri aja kadang mungkin teman-teman nggak tahu, kadang saya tuh di luar itu sukacita banget ya, sukacita kayak nggak ada susahnya. Tapi kalau udah tengah malam mau tidur ya, kalau udah nggak ada orang, aduh, berdoa, karena menangis gini ya, tutup mata, jangan sampai didengar orang, karena nggak tahu lagi mau sama siapa cerita ya. Hanya kepada Tuhan saya cerita, hanya kepada Tuhan, karena sebelum saya kasih tahu, wah nanti lagi
keluarga bang, no